Untuk edisi hari ini, hari Rabu ya, tanggal 26 Agustus 2020. Radio Tutup Mana Tanah Laut, berinteraksi. Ya baik, hari ini kita akan bincang-bincang bersama Bapenda, ya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, dengan tema pembayaran pajak. Ya, masih bersama rekan Seranda Mulyadi dan juga Rizka. Ya, nanti selama kurang lebih 60 menit ke depan kita hadirkan informasi tersebut dan kita akan bincang-bincang lebih jauh bersama narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Pak Surya Arifani, beliau adalah Kepala Bapenda. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mic-nya dulu Pak. Ya, oke. Sehat Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, saya khawatir ini masih musim COVID Pak ini, jadi kita perlu sehat dulu Pak ya. Benar, baik. Kemudian ada Pak M. Badarudin, ya, beliau adalah Kabid PBB dan BPHTB. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga sepertinya Alhamdulillah Pak, sehat. ya. Baik, makasih sudah hadir Pak ya. Kemudian ada Pak Hendro Cahyono, beliau adalah Kabid Pajak Daerah. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, ini agak keras sedikit suaranya ya. Oke, baik, selamat datang dulu Bapak-Bapak di studio kami Radio Tutup Pandang. Terima kasih sudah berhadir. Dan nanti kita akan gali lebih jauh mengenai pembayaran pajak yang dilaksanakan oleh Bapenda ini seperti apa. Dan sebelumnya dan sebelumnya kami ingin menyampaikan juga untuk rekan dengar Pengembangan FM bahwa untuk siaran kami hari ini bisa didengarkan langsung melalui live streaming di website ppm.tanalautcup.go.id. Kemudian jangan lupa juga kami ada Instagram live langsung bisa disaksikan melalui akun Radio Tuntung Pandang. Silakan di follow, di like dan juga di share ya. betul. Dan untuk fanpage-nya sendiri yang bagi pengguna Facebook user gitu ya, silakan di invite pertemanannya di @ppl Tuntung Pandang FM. Dan untuk Anda rekan dengar di hari ini yang ingin interaktif bersama kami, silakan hubungi di 0812 566 75766. Kami ulangi sekali lagi 0812 566 75766. Betul, bisa via telepon langsung atau SMS atau juga via WhatsApp ya. Oke, baik, rekan Rizka, kita menuju Pak Surya dulu nih ya. Silakan Pak, mungkin untuk yang pertama pengantar dulu nih Pak mengenai tema kita hari ini, yaitu tentang pembayaran pajak. Terima kasih Pak Mulyadi dan Bu Rizka yang sudah mengundang kami dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk kita berinteraksi dengan para pendengar Radio Tuntung Pandang pada hari ini. Jadi sesuai dengan tupoksi yang kami emban di Badan Pendapatan Daerah ini adalah melaksanakan sebagian daripada tugas di bidang pendapatan. Pendapatan itu sendiri secara struktur APBD itu ada dibagi dalam 3 kelompok besar. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah, ya, DPAD itu ada pajak daerah, ada retribusi daerah, kemudian ada pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah. Nah, kelompok kedua itu adalah pendapatan dari dana perimbangan, atau kita lebih mengenalnya dengan penerimaan dana transfer. Nah, pada kesempatan ini juga kami yang pertama adalah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut, khususnya masyarakat yang menjadi wajib pajak dan wajib retribusi di Kabupaten Tanah Laut yang telah memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pembayaran pajak daerahnya dan pembayaran retribusi daerahnya. Khususnya yang sudah membayar pajak PBB P2, PBB pajak pembangunan, pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan. Alhamdulillah, kalau kita melihat dari capaian realisasi kita untuk PBB khususnya, karena PBB ini menyangkut hampir sebagian besar masyarakat kita itu menjadi wajib pajak PBB. Sebagian besar karena jumlah wajib pajak PBB di Kabupaten Tanah Laut ini berdasarkan data yang ada di aplikasi kami
itu sebanyak 128.382. Artinya sebanyak itu yang menjadi wajib pajak PBB. Nah, alhamdulillah dari PBB ini barangkali nanti Pak Badar selaku Kabid PBB dan BPHTB bisa lebih menyampaikan hal-hal yang lain yang sifatnya lebih teknis. Nah, dari target kita di 2020 ini untuk pajak PBB itu sebesar 4.250.000.000. Alhamdulillah sampai dengan bulan ini, di bulan Agustus atau semester 1 masuk di semester 2 ini sudah terrealisasi sebesar 2.800.000.000 lebih. Artinya sudah 67,42%. Masih ada pekerjaan besar kami untuk menyelesaikan ini, mudah-mudahan mohon doanya kita semua, apa yang sudah kita targetkan ini bisa kita capai. Masih kurang 1,3 miliar lagi lah kurang lebih. Nah, ini angka di target kita di APBD murni 2020. Mungkin nanti beberapa saat lagi kita akan mengusulkan kembali untuk perubahan APBD. Biasanya di perubahan APBD kita melihat angka-angka capaian realisasi di semester 1. Nah, apakah ini sudah tercapai atau capaiannya berapa persen, sudah di atas 50%, seperti ini barangkali akan kita lakukan kajian-kajian lagi, analisis lagi, barangkali apakah perlu kita tingkatkan lagi ya, perlu kita tingkatkan lagi targetnya, kemudian di posisi-posisi penerimaan apa saja yang perlu ditingkatkan, nah seperti itu. Jadi kita harapkan nanti di perubahan APBD itu capaian angka-angkanya ini bisa lebih meningkat lagi, seperti itu Pak. Kemudian juga Pak pengantar awal ini bahwa untuk kita ketahui bersama yang sesuai dengan Undang-Undang 28 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, itu yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten untuk memungut pajak daerahnya itu ada 11 jenis, Pak. 11. Ada 11. Nah, jadi ada di situ pajak hotel, ada pajak restoran, ada pajak hiburan, ada pajak parkir, ada pajak reklama, ada pajak air bawah tanah, ada pajak PBB, pajak PBB, dan pajak BPHTB. Nah itu pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten untuk memungutnya. Sesuai undang-undang. Iya, sesuai Undang-Undang 28 2009. Baik Pak, sebelum lanjut mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, ini mengenai wajib pajak tadi itu kan sebagian besar kata Bapak tadi ya. Tapi yang lain itu sebabnya apa Pak? Mungkin mereka belum cukup umur atau belum terdaftar. Jadi khusus untuk PBB, Pak. Jadi khusus untuk PBB ini yang menjadi objek pajaknya itu adalah bangunan atau buminya yang ada di tanah, yang ada berdiri yang dikuasai oleh perusahaan badan atau perseorangan. Nah, jadi jumlah 128 sekian ini adalah jumlah objek pajaknya yang ada. Jadi jumlah objek pajak yang ada. Tidak menutup kemungkinan dari 128.000 sekian objek pajak ini itu dimiliki oleh satu orang, itu bisa lebih dari satu memilikinya. Misal kayak Pak Imol punya 2 rumah misalnya. Sertifikat 3 misalnya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang di data ya, menjadi data kita berkaitan dengan PBB. Oke, berarti mereka yang memiliki aset bumi atau bangunan, mereka seharusnya wajib mendaftarkan Pak ya. Betul. Dan membayar pajaknya juga. Betul. Didaftarkan dan diselesaikan kewajiban pajaknya. Oke, kalau membayarnya sendiri Pak ini wajib atau mungkin seikhlasnya saja atau seperti apa Pak? Jadi kalau yang pajak itu sesuai dengan aturan di undang-undang bahwa pajak itu bersifat wajib Pak. Jadi bisa dipaksakan. Artinya dan tidak harus ada jasa yang diberikan atau imbalannya gitu. Berbeda dengan retribusi. Jadi perbedaan antara pajak dan retribusi itu, kalau pajak ini bisa dipaksakan tanpa
diberi tanpa harus diberikan jasa atau imbalan. Gitu. Nah, tapi kalau retribusi itu pemerintah daerah selaku penyedia objek dari retribusi itu, maka si pembayar retribusi ini mereka berhak untuk mendapatkan jasa atau layanan. Contoh misalnya retribusi masuk objek wisata. Nah, di objek wisata itu kan pemerintah daerah menyediakan sejumlah fasilitas. Nah, itulah atas penyediaan fasilitas-fasilitas ini maka si wajib retribusi membayar sejumlah rupiah untuk mendapatkan jasa layanan tadi seperti itu, Pak. Jasa layanannya tidak secara langsung. Betul, iya. Baik. Kita sebelum lanjut tuh masih banyak yang pengen kita gali dari Bapak ini. Kita beralih dulu ke Pak Badarudin ini. Nah, mungkin silakan dulu Pak diceritakan mungkin di bidang PBB dan BPHTB ini seperti apa Pak? Kendalanya juga senang-senangnya seperti apa mungkin Pak? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perlu kami luruskan kembali bahwa yang namanya pajak ini sesuai dengan undang-undang. Jasa layanannya tidak secara langsung. Betul, iya. Baik. Kita sebelum lanjut tuh masih banyak yang pengen kita gali dari Bapak ini. Kita beralih dulu ke Pak Badarudin ini. Mungkin silakan dulu Pak diceritakan mungkin di bidang PBB dan BPHTB ini seperti apa Pak? Kendalanya juga senang-senangnya seperti apa mungkin Pak? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perlu kami luruskan kembali bahwa yang namanya pajak ini sesuai dengan Undang-Undang 28 tahun 2009 seperti dijelaskan oleh Kepala Badan tadi bahwa wajib pajak ini menjadi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Nah, artinya dari poin-poin pengertian ini bahwa PBB, salah satunya PBB ini adalah merupakan kontribusi wajib. Jadi wajib itu ibarat kita tuh kalau tidak dilaksanakan berdosa. Lain sunat kan ibarat kalau wajib ini. Dan sebenarnya mungkin masalah PBB ini sendiri sudah lama karena undang-undangnya juga tahun 82 sudah terbit. Puluhan tahun bahkan kita kecil, kita sejak lahir juga sudah mendengar masalah PBB ini, tapi kadang-kadang pengertian masyarakat untuk memahami pajak bumi dan bangunan sendiri itu masih awam. Jadi kita sudah beberapa kali juga melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi, termasuk juga lewat radio ini juga kami ada himbauan-himbauan tiap tahun kami laksanakan. Dalam arti supaya masyarakat ini memberikan kontribusi wajib itu yang seperti apa sih sebenarnya gitu. Jadi yang namanya pajak bumi dan bangunan ini tuh dikenakan bukan hanya yang memiliki Pak. Jadi PBB itu dikenakan bagi satu yang jelas memiliki, artinya dengan dibuktikan dengan sertifikat tanah misalnya. Yang kedua menguasai. Mungkin kita dengan surat sporadik seperti itu kan menguasai itu belum memiliki. Kemudian yang ketiga itu memanfaatkan. Memanfaatkan ini orang yang menyewa itu salah satu yang memanfaatkan. Atau misalnya nih penambang misalnya nih menggunakan lahan yang tidak diketahui itu memanfaatkan juga namanya seperti itu. Jadi tanpa harus memiliki dulu itu sudah dikenakan sebagai wajib pajak. Karena sebagai wajib pajak ini khusus PBB ini buktinya itu bukan kepemilikan seperti itu. Hanya bagi syarat-syaratnya aja. Artinya bukan dijadikan salah satu bukti kepemilikan untuk PBB-nya ya, wajib PBB-nya. Jadi perlu masyarakat juga diketahui bahwa PBB ini ada terbagi dua berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2009. Yang pertama pembagiannya itu adalah pusat dan daerah. Kalau pusat ini itu namanya PBB juga, pajak bumi dan bangunan, tapi P3. P3 itu artinya wilayah pertambangan, perhutanan, dan perkebunan. Jadi kalau yang masyarakat yang ini plasma yang untuk di perkebunan kok nggak bayar PBB gitu kan, padahal itu kena PBB juga tapi P3. Namanya P3. Jadi pajak bumi dan bangunan, pertambangan, perhutanan, dan perkebunan. Itu P3 itu dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini kita KPP Pratama Banjarbaru yang untuk tanah laut.
Nah, kemudian yang kedua yang diserahkan ke daerah sejak tahun 2014 kemarin itu adalah PBB P2, jadi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, yang selama ini ada ditagihkan masyarakat melalui SPPT, surat pemberian pajak terutang. Nah, kemudian Bapak dan Ibu pendengar sekalian yang kami hormati juga, bahwa untuk PBB tahun 2020 ini itu kita tetapkan sejak tanggal 1 Mei 2020 dan sampai dengan nanti jatuh temponya tanggal 31 Oktober 2020. Jadi memang masa pajak itu 6 bulan. Nah, sesuai ketentuan yang ada baik di perundang-undangan maupun juga dengan perda kita, bahwa apabila Bapak Ibu selaku wajib pajak nanti melakukan pembayaran tidak pada waktu yang ditentukan ini antara Mei sampai Oktober, misalnya nanti di bulan November misalnya, nanti kena denda keterlambatan, namanya denda keterlambatan, bukan bunga, tapi denda keterlambatan sebesar 2% per bulan. Itu tetap Pak ya? Tetap 2% per bulan nanti dari pokok. Artinya nanti kalau 4 bulan ya 2 kali 4, jadi 8%, artinya 2% per bulannya. Jadi sampai itu 24 bulan atau 48% maksimalnya. Nah, artinya wajib pajak atau Bapak Ibu selaku wajib pajak nanti ada terutang misalnya 2018 sampai 2019 belum bayar nih. Nah, itu tiap bulan itu selalu menambah itu 2%. Jadi jangan dibiarkan, makanya segeranya dilaksanakan sesuai dengan waktu yang diberikan antara Mei sampai Oktober 2020 ini. Itu denda keterlambatan akan berhenti di 31 Oktober 2020. Nah, yang 2018 ya, tahun kemarin. Nah, kalau 2019 nanti sampai 2 Oktober 2021 seperti itu. Jadi 48 bulan sudah ketentuannya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian juga pada tahun ini kita alhamdulillah berkat dukungan dari Bank Kalsel juga. Memang Bank Kalsel kita untuk PBB ini di Bank Kalsel. Bank Kalsel itu bukan hanya di cabang saja, tetapi ada unit-unitnya seperti di Bati-Bati, di Asam-Asam, Takisung, misalnya 3. Kemudian di Bapenda sendiri itu ada kantor kasnya juga, bahkan di Pemda sini juga ada kantor bupati. Jadi itu salah satu tempat pembayaran Bapak Ibu selaku wajib pajak. Kemudian juga kalau memang ada punya ATM terus Bank Kalsel, nah itu bisa menggunakan ATM walaupun karena biaya administrasi sebesar 2.500 kalau ATM. Nah, kalau yang punya mobil banking juga bisa, itu dikenakan biaya 2.000. Dan bukti-bukti itu nanti di copy di copy, karena kalau di ATM itu kan biasanya hilang cepat hilang tulisannya itu. Jadi kalau sudah stroke-nya keluar, kalau bisa difotokopi, jadi itu supaya aman lah, karena itu bukti sah pembayaran. Kemudian juga tahun ini berkat pengembangan daripada Bank Kalsel juga itu bekerja sama dengan Indomaret, kemudian juga dengan GoPay aplikasi, walaupun ada biaya admin juga. Kalau di Indomaret 5.000 kena adminnya. Misalnya kalau di Kintab misalnya kan, kalau ojek kesini aja berapa misalnya nih kan pada hari belum makan minumnya kan gitu loh. Mending kita di Indomaret sambil belanja yang mungkin ada 5.000 itu nggak seberapa lah berarti untuk melakukan kewajiban. Nah, kemudian juga ini dalam tahap persetujuan Pak Bupati, kita juga ada nanti di aplikasi itu dengan link aja itu juga bisa melakukan pembayaran PBB untuk Kabupaten Tanah Laut. Nah, mungkin itu sekilas tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Tanah Laut. Ya, untuk dari Bapak Bandar ini masih menarik untuk yang batasan tadi 24 bulan ini artinya bagaimana Pak? Apakah ketika seseorang ini terlambat membayar 48 bulan 48 bulan atau 3 tahun. Kalau sampai 2 tahun dia ini terlambat membayar pajaknya, itu apakah ada batasan, apakah ada sanksi tambahan lagi seperti itu? Kalau sebenarnya kalau kita ingin meluruskan atau ibaratnya melaksanakan secara tegas dengan berdasarkan peraturan perundangan, sebenarnya di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 97 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2000 tentang penagihan PBB dengan surat paksa, sebenarnya 7 hari setelah jatuh tempo, artinya setelah 31 Oktober, misalnya 31 Oktober 2020 nih, nah, 7 hari seminggu setelah itu
itu bila belum melakukan pembayaran, maka itu pertama dilakukan surat peringatan atau teguran harusnya ya. Yang kedua, bila lewat dari 21 hari itu dilaksanakan lagi dengan surat paksa namanya. Nah, surat paksa itu berlaku 2 kali 24 jam. Nah, bila 2 kali 24 jam tidak dilaksanakan, itu akan dikenakan penyitaan sebenarnya, disita. Dan selanjutnya akan dilelang dan dilakukan penjualan untuk diserahkan biaya dananya untuk ke daerah. Maksudnya ini dipaksa bayar atau gimana? Iya, dipaksa bayar. Memang kewajiban sifat tadi kan wajib sebenarnya. Kalau itu di undang-undang itu dilakukan sekeras. Cuma kadang-kadang kita ini kan apa ya? Coba contoh misalnya kita dengan tagihan dengan 10.000 aja. Kita menyita sebuah rumah kan rasa gimana gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga masih persuasif lah, ibaratnya memberikan pengertian kepada masyarakat, ya tolonglah tetap dibayar gitu kan, walaupun keterlambatan itu tetap ada konsekuensinya yang 2% selama 48 bulan itu. Dan mungkin kita sebut 24 bulan ya, maaf tadi 48 bulan atau 2 tahun lah. 2 tahun maksimal untuk penganan bunga bergeraknya gitu. Setelah itu berhenti. Nah jadi itu sebenarnya kalau kita pengen tegas, tapi kita selaku pemerintah daerah juga harus menyediakan fasilitas dalam arti SDM, karena yang bisa melaksanakan surat paksa, kemudian penyitaan dan penagihan itu ada namanya jurusita. Nah, selama ini kita keterbatasan SDM kita, sementara kita belum mempunyai tenaga fungsional itu. Itu jadinya ke mana itu? Ke pengadilan negeri atau gimana? Enggak, jurusita itu memang pegawai kita juga fungsional, cuma didiklat oleh Kementerian Keuangan biasanya, ada diklat khususnya itu, kayak PPNS lah seperti itu. Seperti itu. Baik. Sebelum lanjut kita ke Pak Endro dulu nih. Nah, kita mau dengar suara beliau juga nih. Ya, silakan Pak. Ini beliau mengurusi bidang pajak daerah. Apa bedanya mungkin Pak dengan pajak-pajak lainnya, Pak? Terima kasih Pak. Untuk pajak daerah di sini kami menangani 9 pajak daerah di luar PBB dan PPATB. Dimana ke-9 pajak daerah itu adalah pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, pajak penerangan jalan, terus pajak mineral bukan logam batuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, dan pajak sarana turun air. Alhamdulillah dari beberapa pajak daerah, 9 pajak daerah ini untuk perkembangan sampai bulan Juli, ini kan data bulan Juli karena Agustus belum selesai, ini untuk kami di bidang pajak daerah ini sudah mencapai 78%. Akan tetapi ada beberapa sektor pajak yang mungkin tidak bisa kita pungkiri adanya pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa sektor yang ya istilahnya terpukul lah dengan adanya COVID-19 ini, yaitu terutama pajak hotel dan pajak hiburan. Nah, karena memang ada secara masif kan ada himbauan untuk tetap tinggal di rumah, jaga jarak. Nah ini kan untuk memutus rantai COVID ini, jadi dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga sudah mengeluarkan keputusan Bupati nomor 188/528/2020 tentang pemberian pembebasan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak hotel dan restoran, yaitu berlaku selama 3 bulan, yaitu bulan April, Mei, dan Juni. Nah, ini pemerintah daerah memberikan keringanan pajak untuk hotel dan restoran selama 3 bulan selama pandemi, awal-awal pandemi. Tapi alhamdulillah untuk mulai bulan Juli dan seterusnya ini tingkat hunian hotel juga sudah mulai menggeliat. Kemudian untuk rumah makan juga sudah mulai dibuka, mulai ramai. Kemudian untuk hiburan terutama di tempat-tempat wisata ini juga sudah mulai ramai lah. Apalagi kemarin waktu ada
libur panjang Idul Adha, kemudian 1 Muharram itu kan ada libur bersama itu. Nah, kami harapkan nanti sektor-sektor yang sudah mulai ya meskipun belum normal 100% tetapi sudah ada arah ke pemasukan seperti sedia kala itu diharapkan nanti kontribusi pajaknya ke daerah itu bisa lebih maksimal lagi. Sementara itu. Oke, baik Pak. Ini menarik ya, di masa pandemi ada yang terdampak ternyata ya. Itu mungkin perhitungannya seperti apa sih sebenarnya pada awalan itu Pak? Bagi mereka khususnya tentang hotel dan juga hiburan tadi Pak. Iya Pak. Karena sebelum pandemi mungkin kita kan secara berdasarkan data tahun lalu kita kan menentukan target Pak. Target pendapatan misalnya dari hotel itu karena kalau normal itu kan kita awalnya untuk pajak hotel kita menaruh target itu sekitar 60 juta cuma per tahun. Cuma karena ada pandemi ini dan juga ada refocusing makanya kita sesuaikan karena ini memang terdampak. Tidak bisa kita paksakan harus memperoleh seperti itu karena memang sektor ini terdampak dan ini kan tidak berlaku di kita aja, di seluruh dunia juga hotel itu ya sepi lah karena adanya pandemi itu. Nah, makanya kita melakukan penyesuaian untuk target. Jadi target untuk hotel itu kita turunkan sekitar 30 juta. 30 juta. Oh, 30 juta. Oke. 50% Iya, ini. Tapi untuk sementara ini yang periode 3 bulan kemarin mereka seperti apa Pak? Apakah mereka masih mampu bayar atau mungkin menunggak tidak? Kalau 3 bulan kemarin memang kita bebaskan Pak. Oh, dibebaskan. Dibebaskan dari kewajiban itu. Karena mereka sendiri kan untuk operasionalnya aja sudah masih kurang. Ini makanya kita beri istilahnya relaksasi. Oke. Baik, luar biasa ya ternyata kebijakan pemerintah ini sebenarnya tidak begitu memaksa walaupun tadi katanya wajib Pak ya. Baik, kita ke Pak Surya dulu nih Pak. Mungkin kita ada isu ini Pak ya, katanya ada sedikit keresahan ini tentang apa namanya itu panutan pajak kemarin itu Pak. Mungkin seperti apa Pak? Keresahan ini. Iya. Artinya sebenarnya tidak ada apa-apa gitu, tidak ada yang resah karena ini memang sudah sebuah kewajiban. Karena PNS termasuk di dalamnya juga PTT itu adalah menjadi wajib pajak, khususnya wajib pajak untuk PBB ketika dia memiliki, menguasai atau memanfaatkan tadi seperti yang disampaikan. Ya. Nah, sesuai dengan instruksi Bupati, kita 2 kali membuat instruksi Bupati ini bahwa tentang pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan untuk tahun pajak 2020 ini. Nah, maksud daripada instruksi Pak Bupati ini yang pertama adalah beliau menginginkan kita sebagai ASN dan sebagai PTT sebagai pegawai itu diharapkan bisa menjadi panutan, bagi masyarakat, bagi warga Kabupaten Tanah Laut atas pembayaran PBB-nya, atas pemenuhan kewajiban untuk membayar PBB selaku wajib pajak. Contoh Pak ya. Sebagai contoh panutan. Dulu kita menyebutnya pekan panutan, karena sifatnya seminggu dulu. Nah, sekarang kita coba modifikasi menjadi sebulan. Nah, bulan panutan. Nah, karena kalau dulu biasanya kita adakan sedikit acara lah, ada semacam pertemuan, perkumpulan membayarnya. Tapi di masa pandemi ini, nah kita lakukan dengan pola tidak seperti itu. Artinya pola mereka membayarkan dan dengan instruksi Pak Bupati ini tadi. Nah, kita berharap kawan-kawan semuanya sebagai wajib pajak, khususnya wajib pajak PBB ini
bisa menyelesaikan, dan alhamdulillah dari data yang sudah disampaikan oleh hampir 90% lah Pak Badar, mungkin sudah lebih, mungkin 100% kawan-kawan ASN di SKPD ini sudah melaporkan, sudah menyampaikan laporannya bahwa mereka sudah menyelesaikan kewajiban PBB ini. Dan alhamdulillah ini juga menjadi contoh lah bagi masyarakat lain. Artinya kita selaku ASN, selaku abdi negara dan di masyarakat itu sudah memenuhi kewajibannya. Seperti itu ya. Kemarin juga sempat bingung ini untuk adik-adik yang PTT khususnya Pak, karena memang belum siap secara finansial dan juga belum ada aset-aset yang bisa dimiliki. Terus harus mengumpulkan bukti pembayaran ini sampai manggil-manggil orang tua lagi gitu. Ya, jadi artinya untuk adik-adik yang khususnya PTT barangkali yang belum memiliki rumah, artinya masih ikut orang tua, itu sebenarnya kan bisa melampirkan bukti pembayaran PBB atas rumah yang ditempatinya. Atas nama orang tuanya. Iya. Nah, tidak harus beli rumah, tidak seperti itu. Harus memiliki, tidak harus memanfaatkan. Iya, betul, ikut di sana membayar. Ada yang sempat bingung, harus kawin dulu nih seperti agak disindir-sindir gitu. Tapi itu bisa menjadi sebuah doa, Pak. Dengan instruksi Pak Bupati seperti ini, wah, aku harus punya rumah. Aku harus segera punya pendamping. Nah, itu kan jadi motivasi juga. Betul. Jadi itu kan bisa menjadi hal yang positif, gitu kan. Yang jelas kita harus berpikirnya juga positif ya. Sampai yang ditakuti itu positif ya. Iya. Balik-balik. Oke, baik. Ke Pak Badarudin lagi nih, mungkin silakan Pak ditambahkan mengenai PBB dan BPHTB ini Pak. Iya, seperti yang disampaikan Kepala Badan tadi, memang kita dari hasil inventarisasi ke lapangan banyak keluhan-keluhan masyarakat lah, bahwa seperti yang disampaikan Kepala Badan tadi, bahwa kok banyak ada beberapa ASN lah yang bahkan tidak memiliki katanya untuk PBB, tidak mengurus, padahal mereka harusnya jadi panutan di masyarakat. Nah, inilah salah satu latar belakang kami, paling tidak dengan ikhtiar cukup membirakan, sehingga kami harus memperpanjang waktu lagi untuk bulan panutannya sampai dengan sampai dengan Agustus ini, Agustus. Kemarin kan 1 Juli kan, jadi 1 bulan Juli itu sebagai bulan panutan. Ternyata begitu antusiasme dari masyarakat atau ASN dan PTT yang mengurus PBB, dan banyak juga masih belum, sehingga kami dengan pimpinan, lapor pimpinan untuk bisa diperpanjang lagi sehingga sampai dengan 1 bulan ke depan, sampai bulan Agustus. Iya. Dan diharapkan nanti tidak ada lagi lah, 2 bulan cukup lah ibaratnya. Dan ini seharusnya kan seharusnya ketentuannya ada bahwa PBB ini juga dikenakan atau wajibnya itu sejak memiliki, sejak menguasai atau sejak memanfaatkan, seperti itu. Sejak memiliki berarti kan ada sertifikat. Nah, sejak menguasai kan contoh seperti ada sertifikat, kemudian memanfaatkan juga ada sewa dan sebagainya. Jadi bukan hanya perlu diketahui masyarakat juga bahwa PBB ini dikenakan juga terhadap yang memanfaatkan rumah dinas, Bapak Ibu sekalian, bahwa bukan hanya kepemilikan pribadi. Jadi yang rumah dinas, kemudian rumah dinas BUMD itu dikenakan itu. Jadi yang memanfaatkan itu siapa? Termasuk rumah dinas pegawai. Siapa yang memanfaatkan, itulah yang membayar. Karena yang memanfaatkan kan dia gitu. Jadi itu. Kemudian permasalahan memang masalah PBB ini memang cukup lama lah. Memang salah satunya adalah tidak kesadaran masyarakat kita bahwa PBB ini mungkin nilainya kecil, mungkin sanksinya tidak begitu greget ibaratnya, sehingga kita ini terus dengan sosialisasi, dengan berbagai cara lah untuk bagaimana masyarakat ini sadar akan untuk pembayaran kewajiban terhadap PBB P2 ini. Terutama kami informasikan juga bahwa seperti yang disampaikan Kepala Badan, bahwa PBB ini salah satu pendapatan asli daerah. Jadi bukan hanya nanti ke kabupaten dananya, tetapi juga nanti dikembalikan lagi ke desa, ke kelurahan.
ke desa terutama dalam bentuk dana bagi hasil, Pak. Jadi di desa itu tiap tahun mendapat dana bagi hasil pajak dengan retribusi. Jadi bahkan kadang-kadang dari target PBB yang ditetapkan tiap tahun itu lebih kecil dibanding DBH-nya. Jadi artinya dia dapat lebih besar dibanding targetnya, seperti itu. Itu tiap tahun silahkan aja cek di APBD desa masing-masing. Kalau Bapak Ibu pengen tahu benar nggak, itu dari Bapak Pemda menyampaikan bahwa dana bagi hasil pajak itu ada di pemerintah desa terima. Silahkan dicek di APBD-nya ada. Jadi artinya sebenarnya makanya inilah disebut bahwa dengan kita memberikan kontribusi atau membayar PBB itu secara tidak langsung kita membangun daerah kita, membiayai pembangunan daerah kita sendiri, seperti itu. Terima kasih, Pak. Nah, untuk pajak daerah, kalau kita melihat perkembangan selama ini yang targetnya progresnya sudah mencapai 78% ini sebetulnya mengerjakan, tapi memang kendala-kendala di lapangan itu memang pasti ada. Nah, oleh sebab itu dalam rangka kita lebih menyadarkan kepada wajib pajak, nah itu ada beberapa langkah yang nanti mau kita lakukan dalam rangka meningkatkan PAD. Yang pertama yaitu kita melakukan perluasan basis pajak, tapi tetap dalam kerangka undang-undang. Perluasan basis pajak ini bisa. Yang kedua yaitu meningkatkan kepatuhan dari sektor wajib pajak yang selama ini belum optimal untuk digalakkan. Misalnya untuk kami pada tahun ini sudah dari Bapak Bupati sudah menerbitkan peraturan Bupati nomor 85 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan tata cara pemungutan pajak parkir di Kabupaten Tanah Laut. Selama ini kan di pusat perbelanjaan seperti di Alfamart, Indomart atau yang lain itu, meskipun di situ sudah tertulis parkir gratis, sebenarnya mereka punya kewajiban untuk membayar parkir ke daerah. Nah, ini nanti yang mau kita gali lagi untuk dalam rangka meningkatkan PAD. Mungkin memang nanti kendala-kendala itu pasti ada, cuma kita cari solusinya bagaimana, karena ini undang-undang sudah memang mewajibkan. Yang mungkin yang dalam waktu dekat juga kita mau melakukan yaitu mengenai pelaksanaan menggunakan alat perekam data transaksi, Pak. Misalnya perekam data transaksi. Nah, nanti itu sistemnya online. Jadi ketika nanti yang dipasang mesin data transaksi atau istilah di pajak itu tapping box. Nah, nanti itu online, misalnya di hotel misalnya. Begitu orang membayar langsung pajaknya 10% langsung online ke Bapenda. Jadi kita lebih mudah mengeceknya, dan itu juga kalau selama ini kan mereka melaporkan aja dapatnya sekian itu kan itu berdasarkan kejujuran aja. Kadang ada yang jujur, kadang ada yang tapi dengan adanya ini kan kita harapkan itu real yang terjadi di sini. Itu, Pak, ya? Kita sudah menjajaki kerjasama dengan Bank Kalsel. Ini perbuknya sudah ada, cuma kita tindak lanjutnya sudah ada dengan kesepakatan dengan Bank Kalsel dan juga dengan vendornya. Cuma kita masih dalam tahap penjajakan, nanti wajib pajak mana yang mau dipasang, karena tidak mudah kan menyadarkan orang biar mau memasang seperti ini, alat seperti ini, karena ya macam-macam lah wajib pajak ini. Kalau targetnya sendiri mungkin seperti apa, Pak, yang bisa dikenakan itu, Pak? Ya, pertama mungkin yang sudah familiar itu yang sudah mempunyai cash register itu mungkin, Pak. Nah, seperti yang sudah, karena itu memerlukan SDM nanti yang harus menginput segala itu kan. Kalau warung-warung tradisional saya kira secara SDM belum siap. Nah, tapi nanti mungkin ke depan
tetap harus ada sosialisasi seperti itu. Tapi itu juga ada sisi positifnya yang menjadikan peluang kerja lagi nanti itu ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, baik, luar biasa. Silakan Mbak Rizka. Ya, dan untuk tadi kan kita berbicara kalau pembayaran wajib pajak ini ada pada 9 sektor gitu ya Pak ya. 9 jenis ya Pak. Ya, yang kita tangani ya. Yang ini sebenarnya kok di Kabupaten Tanah Laut sendiri yang paling tinggi yang mana ini Pak? Kalau dari pajak daerah yang kami tangani, sementara yang paling tinggi itu dari pajak penerangan jalan. Penerangan jalan. Kenapa itu Pak? Saya sedikit penasaran sebenarnya. Ya itu karena kita kan setiap pelanggan PLN ini berapa ribu nih. Ya, itu kan dari ketika membayar itu kan 10%-nya sudah. Saya kira malah yang wisata di Kabupaten Tanah Laut gitu. Kalau kondisinya pajak di kalau wisata ini lebih banyak ke retribusi maksudnya. Kalau ke pajaknya itu ya ada tapi tidak sebanyak retribusi. Baik, berarti di penerangan ini agak sedikit menjanjikan. Baik, mungkin sedikit Pak tadi Pak mengenai ini tadi ya penekanan ini silakan siapa yang menjawab nanti mengenai panutan tadi Pak. Ini apa efeknya buat pemasukan seperti apa Pak yang sudah terjadi? Kalau kita melihat dari data yang ada gitu kan, data ASN dan PTT kita di Kabupaten Tanah Laut ini kurang lebih sekitar 6.000-an Pak, 6.000 orang. Nah, dari 6.000 ini kita berharap itulah panutan. Jadi panutan artinya kalau kita berhitung mereka sudah menyelesaikan pembayaran PBB-nya, maka ada sejumlah penerimaan dari sektor PBB yang sudah diselesaikan. Dan ini cukup signifikan pengaruhnya terhadap tingkat kesadaran khususnya kita semua dalam menyelesaikan PBB. Ini terbukti dari ketika Pak Bupati mengeluarkan instruksi itu, tingkat kunjungan ke Badan Pendapatan Daerah untuk menyelesaikan pembayaran pajak PBB-nya maupun untuk pembuatan PBB baru bagi yang belum ada atau melakukan mutasi atas PBB-nya yang memang sudah ada terjadi perubahan data segala macam, itu cukup signifikan kunjungannya. Nah, jadi kami hampir kewalahan dengan pandemi ini, dengan tingkat kunjungan yang ada, kami harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Tapi alhamdulillah semua kawan-kawan yang minta pelayanan khususnya PBB ini bisa kami layani. Dan mudah-mudahan ini terus bergelora, tidak hanya di kalangan para kawan-kawan ASN, tapi juga menggelora kepada semua masyarakat untuk berbondong-bondong menyelesaikan pembayaran PBB-nya. Karena sebenarnya sebagaimana disampaikan oleh Pak Badar tadi, kada ruginya gitu membayar pajak ini. Kada ruginya kenapa? Karena pajak PBB khususnya yang sudah dibayarkan oleh masyarakat itu kembali lagi ke desa sebenarnya Pak. Dalam bentuk dana bagi hasil yang diterima oleh desa. Malah dari data kami yang ada, rata-rata bagi hasilnya itu lebih besar daripada jumlah ketetapan PBB yang dibuat. Katakanlah misalnya desa A ketetapannya itu jumlahnya 10 juta misalnya. Itu kalau dibayar semuanya oleh masyarakat. Nah, sementara dana bagi hasil yang disampaikan dikembalikan kepada desa untuk membendanai kegiatan pembangunan di desa, itu bisa lebih dari 10 juta Pak. Sekarang yang paling kecil itu sekitar 15 juta setiap desa itu. Kenapa bisa begitu Pak? Karena selain PBB yang dibagi hasilkan juga ada 9 pajak lainnya tadi. Nah, jadi pajak penerangan jalan, pajak reklame juga kami bagi hasilkan ke desa. Luar biasa ternyata ya. Tidak ada ruginya kata beliau. Untuk membayar pajak, apalagi untuk pihak pemerintah desa sendiri, Pak. Baik, terakhir di ujung mungkin saya minta himbauan aja nih mungkin dari siapa. Terima kasih atas kesempatan ini. Jadi yang pertama kami tentunya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua masyarakat, khususnya para wajib pajak, baik wajib pajak daerah maupun wajib retribusi yang sudah menyelesaikan kewajibannya. Baik itu membayar PBB, yang WC hotel membayar pajak hotel, yang WC rumah makan, restoran membayar
pajak restorannya. Nah, memasang reklama atau iklan itu membayar pajak reklamanya, dan pajak-pajak lainnya kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dan ini semua tentu adalah untuk mendanai pembangunan di Kabupaten Tanah Laut. Kemudian yang berikutnya kami juga ingin dalam rangka perbaikan data, karena pajak ini kan tidak terlepas dari data, Pak. Data yang disampaikan karena sifatnya proaktif dari masyarakat, kami berharap khususnya untuk PBB, ketika ada perubahan atas data, baik itu perubahan karena terjadinya jual beli misalnya, kita sudah dijual, nah datanya itu harus diperbaiki, dimutasi istilahnya, atau ada penambahan bangunan misalnya, ada yang dulunya hanya bumi, ada tanah, sekarang sudah berdiri bangunan. Nah, kami harapkan proaktif dari masyarakat untuk melaporkan data tersebut, betul, datanya diupdate Sejak memiliki. betul, sejak memiliki, menguasai dan memanfaatkan data. Nah, data itu kita harapkan dilaporkan, disampaikan untuk updating data kita, sehingga data nanti berkesesuaian dengan kondisi real sebenarnya. Seperti itu harapan kita. Dan mungkin kita ingin menyampaikan harapan lagi, tapi dalam sebuah pantun, Pak Mal. Jadi pantunnya seperti ini. Jadilah kita orang yang bijak, bijak dalam menjalankan profesi. Ayo kita membayar pajak, ke Tanah Laut berinteraksi. Demikian. Iya, cakep. Balas. Terima kasih, mungkin ini sudah berhasil, waktunya sudah di penghujung sekali ini mungkin atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita nanti bisa berjumpa lagi di Tanah Toba. Sama Pak, kami juga terima kasih dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan selama kita melakukan talk show pada hari ini. Intinya kita baik-baik kita tawa dan bujur-bujur kita ada ruginya. Nah, itu pantun juga, pantun kita itu. Ya baik, akhirnya kita hari ini telah mendengarkan berbagai cerita dari Badan Pencatatan Data Kabupaten Tanah Laut. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak hari ini semuanya. Dan akhirnya kami akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Mulyadi. Saya Rizka. Ya, mohon undur pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.